kasih ya dokter-dokter sudah datang di booth Topcon. Hari terakhir ini ya, kita akan bahas mengenai peranan korneal topografi dan pupilometri dalam memilih IOL. Alat ini akan attach pada mesin optical biometri Aladin, the famous Aladin, yang saya sangat suggest dimiliki oleh dokter-dokter saya sekalian. Saya sendiri adalah Aladin user sudah 2 tahun ini. Kita bicara basic dulu ya, apa itu biometer? Biometer adalah proses mengaplikasikan matematika ke dalam biologi. Di oftalmologi outputnya adalah untuk mengukur IOL power ya. Jika kita ingin tahu berapa nilai C, maka bila X diketahui, A tambah B tambah C ada dan D, maka nilai C adalah titik-titik. Ya, SMP banget kalau itu sih, saya juga mau seperti ini, tapi pada kenyataannya tidak sesimpel itu ya. Jadi bagaimana untuk mendapatkan IOL power? Dulu biometer itu digunakan untuk mengukur corneal power dan panjang bola mata. Jadi 2 parameter ini yang dulu dipakai. Lalu muncullah rumus-rumus untuk mengira-ngira berapa IOL power yang sesungguhnya. Nah, sekarang udah jauh lebih kompleks. Biometer itu digunakan untuk mengukur selain 2 komponen tadi, diukur lagi anterior chamber depth dan ketebalan lensa. Bahkan sekarang sudah sampai ke wide to wide. Dengan begitu didapatkan effective lens position, sehingga ELP ini akan menentukan IOL power yang kita butuhkan. Jadi bila kita bicara mengenai IOL power, kita bicara mengenai refractive power seluruh bola mata. Kita semua tahu ya, refractive power bola mata itu ada 60 dioptri, dan penyumbang terbesar itu adalah kornea, 2/3 dari refraktif bola mata. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan indeks bias. Cahaya yang keluar dari kornea berasal dari udara yang indeks biasnya 1, ke kornea yang indeks biasnya 1,38. Selisihnya besar, yaitu 0,38. Sedangkan yang melewati lensa berasal dari aqueous menuju lagi ke cairan. Selisihnya itu dari aqueous ke lensa itu sekitar 0,07 ya. Jadi perbedaannya antara dari udara ke kornea dan dari aqueous ke lensa itu besar sekali ya. Nah, perbedaan indeks bias ini itu yang disebut sebagai refractive power atau daya bias. Jadi karena perbedaan yang sangat besar ini, maka refractive power pada lensa jadinya besar ya. Dan semakin besar perbedaan indeks bias akan semakin besar refractive powernya. Moga sampai di sini bisa diikuti oleh semua ya. Jadi berhubung kornea itu menentukan 2/3 dari seluruh refractive power, kesalahan sedikit dalam pengukuran corneal power itu akan menjadikan kesalahan besar pada menentukan IOL power ya. Lalu kekuatan kornea itu ternyata berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena kelengkungan atau kurvaturanya juga berbeda-beda. Kelengkungan kornea itu ada 2, kelengkungan anterior dan kelengkungan posterior. Yang bisa dinilai oleh manusia hanya yang anterior. Yang posterior tidak bisa dinilai, tapi bisa diprediksi. Diprediksinya dari mana? Ya, itu dikira-kira dari kurvatura anteriornya, ketebalan korneanya, dan kelainan refraksi matanya. Dari 3 hal ini maka keluarlah yang namanya predictive posterior curvature atau PCA, predictive corneal astigmatism, posterior corneal astigmatism. Itu sering ada pada rumus-rumus di baret dan di mana-mana ya. Nah, ini sampai sini mudah-mudahan bisa mengikuti ya, nggak pusing ya. Nah, jadi ini adalah basic dari corneal topografi. Kenapa corneal topografi itu sangat penting ya? Karena corneal topografi ini perlu untuk menentukan kelengkungan kornea. Kelengkungan kornea akan menentukan corneal power. Jadi prinsipnya optical biometri ini saat ini harus memiliki fitur ini ya. Jadi nggak kayak dulu lagi kita hanya mengukur axial length ya dan K1 K2, tapi sekarang sudah harus ada yang namanya topografi kornea. Nah, topografi kornea yang digunakan oleh mesin Aladin itu menggunakan Placido ring ya. Nah, kelengkungan ini mesin-mesin itu banyak, ada yang menggunakan Placido ring, Scheimpflug, OCT, dan ada yang menggunakan wavefront. Untuk Aladin dia menggunakan cincin ya. Cincinnya ada 24 ya. Dari 0,3 mm kornea
membentang sampai ke 10,5 mm. Jadi ke seluruh kornea, bukan cuma di sentral saja. Gambaran ring ini munculnya dari mana? Dari permukaan yang muncul pada kornea pada tear film, ya. Lalu kemudian jarak antara cincin itu dinilai dan kemudian dianalisis oleh software. Ya. Nah, karena sangat tergantung dari pantulan pada tear film, kalau kita lihatnya cincinnya itu geradakan, ya, artinya dry eye. Oleh karena itu, setiap pemeriksaan, maka kita harus sediakan artificial tears. Lalu kenapa corneal topographer itu penting? Bukan cuma untuk IOL power, tapi dia penting untuk kepentingan klinik kita sehari-hari. Dia menilai irregularitas kornea, penting untuk pemasangan lensa kontak ataupun mendeteksi keratokonus. Apalagi sekarang zamannya presbyopia correcting IOL, di mana zaman ini manual and auto K itu udah nggak reliable lagi. Sekarang zamannya kita harus tentukan total keratometri dan predicted corneal curvature, ya. Bahkan sekarang topografer itu sudah ada yang sampai menentukan besar pupil, angle kapas serta higher order aberration, ya. Nah, seperti presentasi saya kemarin di Lunch Symposium, ada konsensus yang dikeluarkan tahun ini oleh ESASO, yaitu ESASO Delphi Konsensus. Ini adalah parameter pemilihan pasien yang ideal untuk dipasang presbyopia correcting IOL. Kemarin saya sudah sampaikan di pembicaranya saya siang, ya. Dan ini bisa dinilai oleh corneal topographer, optical biometry, dan terakhir pupilometri. Ini yang bisa dinilai oleh corneal topographer, ya, bahwa pasien itu keratonya antara 40 sampai 45 itu ideal, ya. Higher order aberration itu 0,4 dan kemudian astigmatism di bawah 5. Ini adalah yang ideal kita pasang trifocal IOL. Lalu ini yang bisa dinilai oleh optical biometer. Semua pasien yang kita pasang PCIOL sebaiknya tembus optical biometry, ya, tidak disarankan menggunakan A-scan. White to white antara 11 hingga 13 mm. IOL powernya yang dipilih antara 10 sampai 27 dan anterior chamber depth antara 2,5 hingga 3,8. Lalu ini yang bisa dinilai oleh pupilometri. Pupil yang kita pilih itu tidak boleh lebih kecil dari 2,8, nanti tidak efektif PCIOL-nya, dan tidak boleh lebih besar dari 6 mm. Nah, ini adalah kontraindikasi absolut. Red flag banget, nggak boleh dipasang PCIOL, yaitu pasien dengan keratokonus, pasien dengan kelainan kornea epitel dan endotel, pasien diabetic retinopathy, dry and wet AMD beserta limbal stem cell defisiensi. Dan keratokonus ini bisa kita deteksi dengan apa? Lagi-lagi dengan corneal topographer. Ya. Pupilometri pada Aladin itu juga penting sekali, ya. Dia bisa menilai berapa besar pupil pada saat mesopik dan juga fotopik. Seperti kita ketahui tadi sudah disebutkan bahwa yang disarankan untuk menggunakan PCIOL tidak lebih kecil pupilnya dari 2,8 dan tidak lebih besar dari 6 mm. Oleh karena itu pupilometri ini penting banget. Ya, tujuan dari pupilometri ini juga dia akan melihat relevansi dari bacaan keratoreadingnya, ya. Lalu kemudian dia akan bisa melihat aberasi, ya, irregularitas dan regularitasnya. Lalu kemudian dia bisa menentukan nanti ini angle kapanya gimana dan kemudian center dari lensa kita nanti. Nah, penggunaan Aladin pada kegiatan sehari-hari itu pada normal kornea, pertama kita masukkan dulu, kita periksa pasien berkali-kali sampai 3 kali yang disarankan, lalu kemudian akan kita cek kornea. Gambaran topografi kornea itu, ingat saja kalau dia warm itu semakin dingin dia semakin tebal, semakin hangat dia semakin tipis, ya. Sedangkan gambaran yang di tengah pasti tipis karena memang sentral kornea kita lebih tipis daripada bagian pinggir, ya. Lalu kemudian kita lihat IOL calculation formula di sini, dan IOL calculation formulanya bisa pada Aladin ini bisa menggunakan Barrett, Trucay, Hygis dan macam-macam. Lalu kemudian ada printoutnya, ini adalah printout topografi kornea dan ini adalah printout dari hasil lensa yang akan kita gunakan. Nah, pada astigmatism gambaran bagaimana? Jika teman-teman mau memulai untuk melakukan toric IOL, maka ini penting banget. Gambaran pada astigmatism itu yang reguler adalah bow tie appearance seperti pita. Ya, ingat bagian warna dingin itu warna thick kornea dan yang warm itu adalah thin kornea. Di sini gambaran topografi itu dibagi dua, ada absolute topographer dan ada yang normalized topographer.
Pada absolute topographer ini adalah gambarannya yang seperti biasa kita lihat pada umumnya, dan ini bisa membandingkan antara semua topografi satu dan yang lainnya. Tapi kalau kita mau menggunakan normalize untuk menjadikan patokan, ya, akan terlihat di sini gambarannya itu berbeda, ya. Jadi power kornea itu akan bervariasi pada setiap ketinggian permukaan kornea. Itulah pada normalize. Jadi kalau kita ingin melihat benar-benar lebih detail, lebih spesifik terhadap regularitas dari kornea, pakailah yang normalize ini. Di sini kelihatan bahwa large step atau makin naik tingkatannya, makin wide dia akan makin tertutup yang namanya kelainan. Tapi semakin small step dia akan semakin terbuka yang namanya kelainan kornea. Jadi keratokonus akan jauh lebih terlihat dengan normalize. Ya. Lalu kemudian kita cek pupilnya. Di sini pupilnya 4 mm. Artinya ini masih bisa dalam range yang cocok untuk dipasang PCIOL karena antara 2,8 hingga 6 mm. Di sini bisa kelihatan dari topografi Aladin ada pupilometrinya di sini 4 mm average pupilnya. Lalu kemudian ini adalah gambaran keratokonus ada atau enggak. Jadi kalau yang hijau ini topografi not compatible with keratokonus, artinya alat ini udah pinter ya, udah bisa menentukan ini tidak ada keratokonus. Lalu kita bisa lihat higher order aberration. Ingat, HOA yang masih bisa kita gunakan PCIOL di bawah 0,4. Jadi kita lihat di sini angkanya masih kecil, 0,03, 0,16, 0,22, baik itu Zernike, koma dan lain-lainnya. Nah, dari situ kita akan masukkan ke dalam pemilihan lensa. Kita udah bisa lihat, oh oke nih HOA-nya sedikit kecil, pupilnya 4 mm, saya akan pasang dia PCIOL. Presbyopia correcting IOL kita masukkan jenis formula lensanya, dan di sini kita pasangnya misalnya toric, akan keluar di sini parameter-parameternya. Lihat di sini adalah silindernya pada 3 mm 2, sekian, pada 5 mm 3, sekian, lalu kemudian terlihat di sini tidak ada kemungkinan keratokonus, dan ini adalah diameter pupilnya, serta ini adalah RMS yang kita jadikan patokan di bawah 0,4. Jadi mesin ini bisa menentukan. Jadi kalau teman-teman punya Aladin, maka teman-teman bisa memulai melakukan implantasi IOL dengan PCIOL. Bagaimana dengan keratokonus? Ini kita biasa masukkan saja data-data pasien, lalu akan tampak muncul di sini, ya. Pada keratokonus terutama dia ada kelainan kelengkungan di sentral dari kornea, sehingga pada zona 3 mm silindernya 5,56. Pada zona 5 mm dia turun ke 0,4. Pada zona 7 mm dia naik lagi sedikit ke 1,28. Ya, jadi ini menentukan dia ada irregularity dari astigmatism. Nah, kelihatan di sini juga ini yang tadi yang kanan, satu lagi yang kiri, dan ini kelihatan ada apex. Untuk simpelnya sih kita biasanya lihat dari warna aja. Kalau warnanya bervariasi begini udah pasti irregularity, ya. Nah, terlihat lagi ada puncak lava di tengahnya, itu berarti dia punya apex. Ini kemungkinan besar adalah keratokonus. Dan alat ini lagi-lagi sudah pinter ini untuk irregularitas, dia sudah ada angkanya dan indeksnya semua biasanya merah. Lalu kemudian di sini sudah langsung dia kasih tahu this topography is compatible with keratokonus. Dan higher order aberration-nya juga dia pasti tinggi. Jadi saya tidak sarankan untuk dipasang PCIOL. Ingat, keratokonus temannya cuma monofokal, ya. Dia adalah kontraindikasi absolut, 100% konsensus setuju terhadap hal tersebut. Terus kemudian ini alat ini juga bahkan bisa memberikan gambaran apa sih yang pasien itu lihat. Nih, contohnya ini adalah Snellen-nya, pasiennya nggak lihat apa-apa. Oke. Lalu contoh berikutnya adalah pasien post laser vision correction. Akan tampak di sini bahwa gambaran korneanya ya itu dia thin di luar ya, dan kemudian flat jadi kalau di sini juga warnanya gambaran tadi saya bilang thin and thick. Kalau dia kurvaturanya dia flat dia akan tampak warm, tapi kalau dia steep dia akan tampak cold. Kelihatan di sini kebalik ya, jadi yang flat itu dia akan cold. Jadi ini adalah flat di tengah, kelihatan bahwa dia berarti habis dipangkas pasca laser vision correction. Nah, boleh nggak dipasang PCIOL? Ya, kita lihat lagi parameter-parameter yang lain. Ya, di sini lihat pupilnya dulu. Pupilnya di sini 3,79 mm, yang satu lagi 4,33, masih di bawah
di bawah 6 mm ya. Lihat lagi higher order aberration. Kalau di sini kita lihat bahwa RMS-nya dia 0,18, 0,38, dan kalau saya masih bisa menggunakan PCIOL tapi jenisnya yang non difraktif. Ya. Lalu kemudian kita masukkan IOL yang kita mau tempatkan, lalu kemudian muncul gambaran topografi kornea dan muncul gambar ini adalah IOL yang akan kita pilih. Seperti itu. Oke. Jadi corneal topografi dan pupilometri ini mandatori banget dalam pemilihan lensa ya, karena saat ini kita sudah tidak bisa lagi menunda untuk mengikuti perkembangan zaman. Sekarang pasien itu sudah banyak yang meminta bahkan, saya mau dipasang lensa mahal dok, saya mau dipasang lensa progresif dok gitu. Dan kemudian kita tuh sebenarnya bisa karena itu adalah rutinitas biasa aja. Yang perlu adalah patient selection ya. Dan patient selection itu tidak bisa kita lihat dengan slit lens saja atau dengan A-scan saja. Kita perlu alat yang lebih dari itu supaya apa? Supaya best outcome ke pasiennya juga. Jadi corneal topografi dan pupilometri yang attach ke suatu optical biometri itu penting karena parameternya ada di situ. Kita bisa menentukan red flag-nya mana yang kita nggak boleh pasang, akurasinya, dan tujuannya terakhir hanya untuk kepuasan pasien. Begitu dari saya. Terima kasih.